Hari ini saya ingin menjelaskan pandangan saya mengenai apa yang diutarakan oleh Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo tentang kedatangan Yesus, ataupun mungkin lebih tepatnya bahwa tahun 2033 semua orang dapat melihat Yesus secara otentik. Nah, pengertian otentik ini mungkin juga mesti dijelaskan lebih jauh oleh Dr. Insinyur Niko. Dan kemudian juga beliau menjelaskan mengenai peneguhan dari hal itu, yaitu terkait bahwa tahun 2033 ini sudah selesai pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Dan kemudian dengan dasar itu dia mengatakan, ya berarti itu merupakan kedatangan Yesus. Sebelum saya mencoba membedah pemikiran ataupun rumusan doktrin dari Pendeta Niko ini, saya mencoba dulu mengulas sedikit tentang beliau. Pengamatan saya tentang beliau adalah tahun 1986, beliau adalah seorang yang melayani di dalam pelayanan kebersamaan. Dia adalah seorang tamatan insinyur tembakau, dan biasanya memang dia berada dalam pelayanan-pelayanan pujian penyembahan. Kemudian, selanjutnya mengapa Insinyur Niko atau pendeta Insinyur Niko itu hadir di Jakarta dan kemudian memimpin gereja Bethel Bethany. Awalnya adalah ketika tahun 1986 atau 7 ya kira-kira itu, Alex Abraham datang ke Jakarta melakukan seminar. Di sana ada konflik antara Alex Abraham ya dengan pendeta Alex Granata. Pendeta Alex Granata pada waktu itu sama-sama dengan pendeta Alex dalam sebuah seminar. Dia tidak setuju dengan pernyataan pendeta Alex yang mengatakan bahwa karena pemerintah melarang adanya persekutuan doa tanpa lindungan gereja, maka dia ingin mendirikan gereja di Jakarta. Dan juga dia mengundang persekutuan doa untuk bergabung dengan gerejanya, ya, gereja Bethany pada waktu itu. Kemudian dibukalah di Jakarta di Gerakarsa. Pada waktu itu yang menjadi pendetanya adalah pendeta Insinyur Niko dengan pendeta Dani Tumiwa. Dan rupanya memang ada banyak, saya melihat orang-orang di persekutuan doa yang kemudian menjadi jemaatnya. Jadi kehadiran jemaat gereja Bethany di Gerakarsa itu didahului oleh sebuah seminar yang mengumumkan bahwa persekutuan doa yang menyelenggarakan ibadah-ibadah itu dilarang tanpa lindungan gereja. Dan kemudian memang lebih jauh lah terjadi konflik antara Insinyur Niko dengan pendeta Abraham, ya. Kemudian mereka berpisah dan pendeta Insinyur Niko tetap berada di gereja Bethel, tetapi dia memang memiliki cabang-cabang sendiri. Karena di gereja Bethel itu kan gereja kongregasional. Jadi dia bisa memerintis jemaat di bawahnya dan berada di bawah pimpinan dia, sehingga tidak bisa ketua sinode masuk langsung menegur gereja-gereja di bawah pendeta Niko ini. Kemudian kembali saya ingin mencoba mengulas mengenai pandangannya. Dari latar belakang sepintas yang saya jelaskan dapat diketahui bahwa kemampuan teologi pendeta Insinyur Niko ini memang sangat minim. Dan kemudian pertanyaannya adalah apa yang menjadi landasan beliau ini membangun teologinya. Kalau kita perhatikan dari apa yang dia katakan tersebut, secara khusus ketika dia menjelaskan Pentakosta ketiga, ya, kemudian sampai juga meramalkan ya tahun 2033 semua orang sudah mendengar nama Yesus, ya, dan kemudian semua orang bisa melihat Yesus secara otentik. Itu dapat diketahui bahwa sebenarnya yang menjadi kacamata membaca teks-teks Alkitab itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman itu dibangun sebuah doktrin. Nah, kalau kita melihat yang dia gambarkan adalah, pertama adalah yang digambarkan pengalaman itu, dia melihat pengalaman Pentakosta. Jadi Pentakosta dianggap pengalaman gerakan-gerakan Pentakosta ini. Kemudian kalau di Katolik disebutnya gerakan karismatik begitu, yang menekankan pada karunia-karunia. Nah, kemudian setelah peristiwa Pentakosta, dia mengatakan juga tahun
sebelumnya ya di Azusa Street itu ada Pentakosta kedua. Dan di situ uh, terjadi juga pengalaman-pengalaman seperti yang terjadi di Pentakosta, menurut ceritanya demikian. Dan kemudian Pentakosta ketiga ini dicetuskan oleh pendeta Insinyur Niko, dan dia katakan dari Indonesia lah ya, penyebaran tersebut. Jadi kemudian juga dia menjelaskan mengenai prediksinya atau nubuatannya gitu ya, bahwa tahun 2033 itu ya kalau dikatakan seorang bisa bertemu dengan Yesus secara otentik ya berarti akhir zaman gitu ya. Tapi meskipun ada orang-orang yang mendukungnya menolak hal itu, tapi hanya dengan bahasa bertemu Tuhan secara otentik. Nah, dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pendeta Niko ini memang membangun teologinya dengan kaca pengalaman. Maka di situ juga kita lihat dia sendiri kan tidak berada dalam sebuah sinode yang kemudian berkumpul para pemimpin-pemimpin sinode, para ahli-ahli teologi. Tetapi dia menjadi ketua ataupun sinode di dalam sinode lah gitu ya. Sehingga apa yang dia katakan itu merupakan keputusan final begitu. Dan lucunya karena dia punya pengalaman, dia membangun doktrinnya dari pengalaman, dan repotnya lagi dari suara Tuhan gitu. Bukan kita tidak percaya dengan suara Tuhan, jadi mengkonfirmasi suara Tuhan juga dia cari orang-orang yang selaras dengan dia. Sebenarnya sama saja sih, bangun doktrin kan dengan pakar-pakar yang selaras seperti itu. Nah, dibangunlah doktrin yang menyelaraskannya, seperti Pentakosta ketiganya begitu. Dan dia cari semua orang-orang yang selaras dengan pandangan dia. Jadi dia menyusun doktrin itu dari pengalaman-pengalaman, dan dikatakan juga nubuatan-nubuatan. Sebenarnya prediksi lah ya, kalau disebut nubuatan itu susah juga begitu ya. Karena memang untuk orang-orang yang menekankan kepada Alkitab ya sulit untuk disebut nubuatan. Tapi kebiasaan dari teman-teman di karismatik itu memang begitu. Jadi mereka seperti mendapatkan sesuatu gitu, inspirasi, penglihatan, segala macam nubuatan. Kemudian dibanding-bandingkan, dicari koherensinya begitu ya. Dari koherensinya kemudian dilihat realnya gitu. Dan memang ini teologinya teologi yang spekulatif gitu. Kalau memang ada peneguhan jalan, kalau ada tidak peneguhan ya dikatakan mungkin belum tepat waktunya atau apa begitu ya, kadang-kadang seperti itu. Misalnya seperti pertanyaan COVID, dia ingin mendoakan bilang COVID, ternyata tidak berhasil, ya pasti ada hal yang lain, atau kurang berdoa atau apa, yang saya tidak tahu, nanti tanya mereka sendiri gitu. Demikian juga teman-teman yang lain ini banyak seperti itu, yang menubuatkan demikian. Tapi kan dia dari pengalaman-pengalaman. Jadi, tapi saya tidak berani mengatakan dia adalah pendeta sesat, ya apalagi mengutuki nggak berani. Apalagi dalam negara Pancasila, rumah bersama pemikiran, kita tidak bisa menyesat-nyesatkan yang lain, memberikan label bidat kepada yang lain. Jadi saya tidak berani memberikan label bidat kepada pendeta Insinyur Niko. Dan kita juga lihat banyak hal yang baik yang dia lakukan. Ya kalau bangunan doktrinnya ya memang betul-betul ya kalau orang yang menyusun secara ilmiah ya memang hampir tidak sulit ditemukan dasar ilmiahnya. Kemudian riset-risetnya juga sulit gitu, karena riset-risetnya kan adalah mencari peneguhan gitu ya. Jadi apa yang dia katakan suara Tuhan itu dianggap teori gitu, dianggap dogma. Dan kemudian dia mencari data-data untuk meneguhkan dogma. Nah persoalannya kalau risetnya tidak bagus atau ada kecenderungan takut atau segan dengan pendeta Niko, maka semuanya akan meneguhkan apa yang menjadi dikatakan perlihatannya, yang menjadi mendengar suara Tuhan yang akan diteguhkan gitu. Apalagi beliau kan menjadi pimpinan. Nah menurut saya ya mari kita sama-sama menyelidiki gitu. Kalau bisa gereja-gereja di Indonesia ya juga hadir melihat gitu, supaya kita makin bisa dialog gitu. Kita dengarkan saja, kita dialog, ya tidak perlu mengutuki seperti itu. Coba kita lihatlah, karena memang sebetulnya memang tidak ada landasannya gitu. Mereka hanya mencoba ya menjelaskan hubungan pribadinya dengan Tuhan yang dia katakan itu valid gitu, tapi tidak ada yang memvalidasi. Walaupun kadang-kadang mereka juga berusaha seperti saya katakan tadi, mencoba mencari rujukan-rujukan yang sejalan dengan pandangannya. Ya, tapi ini kan ya tentunya kan sulit untuk disebut rumusan ilmiah begitu. Ya tapi kalau dia katakan ini kan langsung dari Tuhan ya apa boleh buat gitu. Tapi kan kita berada di negara yang mengizinkan pemikiran-pemikiran itu. Dan masyarakat juga tidak bodoh pasti. Masyarakat juga mendengarkan itu juga tidak terlalu kaget karena sudah banyak
kejadian-kejadian, misalnya si Buaya begitu kan, yang yang menyebutkan air zaman segala macam gitu. Tapi sebetulnya ya masyarakat mesti cerdas dan negara juga kan melihat apakah ada efek negatifnya atau tidak, ada penipuan atau tidak. Kalau ada penipuan ya pasti ada masalah, berarti ada kegiatan kriminalnya. Tapi kalau tidak ada hanya pikiran-pemikiran tersebut ya kita tidak bisa melarangnya. Biarlah dia memiliki kebebasan untuk mencoba bisa memikirkan pandangan-pandangannya. Lagi pula kan kita juga tidak bisa menentukan apakah seorang itu selamat karena pemahaman doktrin yang luar biasa atau tidak. Karena kan tidak bisa kita hubungkan antara keselamatan dengan pemahaman doktrin. Kemudian pemahaman doktrin, dogma yang benar itu sendiri kan proses. Jadi untuk apa kita harus saling mengutuki? Jadi saya tidak mengutuki Pendeta Niko karena saya tahu ya beliau dari mulai pelayanan tersebut, kemudian juga banyak teman-teman saya juga pelayanan di sana yang saya kenal begitu. Dan kemudian juga dia banyak berbuat yang luar biasa begitu, terlepas daripada kesalahan-kesalahan yang lain. Dan tidak ada yang sempurna. Kalau kemudian beliau menjadi kaya, ya memang perpuluhannya seperti itu dan jemaatnya juga setuju. Dan tidak ada pemaksaan. Jadi kita juga tidak bisa mengkriminalisasikan, apalagi mengutuk-ngutuki beliau. Jadi lebih baik kita membangun dialog saja. Apalagi dengan adanya YouTube ini, kita bangun aja dialog ya sama-sama begitu. Mencerdakan masyarakat, membuat masyarakat Protestan itu kritis gitu, menilai bagaimana sih sebuah doktrin itu muncul, sebuah dogma itu muncul, apa sih validasinya, bagaimana mengujinya, itu selalu kita bicarakan begitu. Sehingga dengan demikian masyarakat Kristen menjadi dewasa. Dan media sosial ini menjadi tempat yang bagus untuk mengajar. Dan saya juga senang sekali. Tadinya saya juga pikir sulit sekali mengajar dengan dunia yang makin cepat berubah gitu, kesulitan-kesulitan untuk berada dalam sebuah tempat. Dan saya juga sudah membuat pengajaran online begitu. Dan memang itu banyak bermanfaat. Dan YouTube ini bisa bermanfaat banyak sekali untuk kita semuanya. Karena itu marilah kita semua yang mau melayani Tuhan, yang mengatakan memiliki kebenaran Allah, ya gunakanlah dengan baik untuk menjelaskan apa yang diyakininya, tapi tidak perlu menyerang yang lain, apalagi membidat-bidatkan, terus kemudian juga menyesat-nyesatkan. Kan tidak ada tindakan kriminal. Tidak ada yang melarang orang untuk memiliki kepercayaan tertentu, keyakinan tertentu. Tidak ada. Dan tidak ada kriminalisasi kepercayaan, kriminalisasi pemikiran tidak ada. Yang bisa dikriminalkan adalah tindakan-tindakan kriminal. Itu ada undang-undangnya. Jadi mengapa kita ini orang-orang beragama justru berada di dunia lain? Kita kan berada di Indonesia dengan tatanan hukum yang ada. Kalau ada yang tidak suka atau melihat ada pelanggaran hukum, ya laporkan saja gitu. Jadi jangan saling cerca-mencerca. Padahal kita berada dalam rumah yang sama, yaitu rumah Pancasila. Pluralisme itu. Rumah pemikiran bersama kita. Jadi kita bebas sebenarnya punya pemikiran yang dibangun dengan doktrin, dogma, tradisi, ya yang langsung mencoba menafsir kitab, ya seperti gereja mula-mula misalnya seperti itu langsung, atau mungkin mau kembali ke gereja mula-mula, mau ingin mempromosikan tentang mujizat-mujizat, ya silakan saja. Nanti kalau tidak tertib atau melanggar undang-undang baru kita laporkan. Tapi selama semua kepercayaan dan agama-agama itu diakui di Indonesia, ya kita tidak bisa melarangnya. Kita harus saling menghormati. Dan kalau kita bisa menghormati, saling belajar, itu akan membuat kita saling memahami. Dan kemudian kita juga bisa saling menolong begitu, bukan saling menghancurkan atau menjatuhkan. Terima kasih.